menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bu Dewi silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia itu bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, persatulah itu semua. Bangga jiwa dan bangunlah mereka untuk Indonesia maju. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Langsung saja ibu-ibu semuanya, karena hari sudah siang, mungkin ibu-ibu sudah mulai ngantuk ya, waktunya istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di gedung TK Al-Hidayah Tanjung Jaya, Kecamatan Bangunrejo dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dwi Winarsi dari TK Al-Hidayah Tanjung Jaya, calon CGP angkatan 11 2024 ini akan memberikan pengimbasan budaya positif dalam rangka untuk memenuhi tugas sebagai guru penggerak di modul 1.4 ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang telah memenuhi undangan saya untuk menghadiri acara ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah TK Al-Hidayah, Ibu Kepala Sekolah MI Al-Hidayah yang sudah hadir di hari ini untuk mendukung saya, memberikan semangat kepada saya dan menjadi hadirin di sini untuk di acara guru penggerak ini, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya dari TK Al-Hidayah Tanjung Jaya ini sebagai CGP angkatan ke-11. Untuk yang pertama yaitu konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai manusia, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini kegiatan kita di calon guru penggerak ini adalah mempelajari 1.4 ini tentang budaya positif. Sebelum kita mulai acara kita ini, kira-kira ibu-ibu sudah pernah dengar tentang budaya positif? Mungkin sudah ya Bu ya. Kira-kira apa sih yang Ibu tahu tentang budaya positif
yang mungkin sudah ibu-ibu lakukan mungkin di sekolahan ibu-ibu? Silakan, monggo. Melakukan hal yang baik, contohnya Oh iya, silakan Bu Eva. Melakukan hal-hal baik seperti misalnya ada kesalahan minta maaf, terus mengucapkan terima kasih, seperti itu. Bagus sekali, ya. Di antaranya itu, mungkin yang lain ada tentang budaya positif yang mungkin sudah dilaksanakan atau mungkin yang Ibu ketahui? Bu Dewi mungkin tahu atau Bu Pinci? Baiklah, terima kasih Bu Eva. Betul sekali, di antaranya adalah saling minta maaf tadi kegiatan positifnya ya. Mungkin dengan ramah tamah, saling sama Bu Guru ketika datang di sekolah, atau mungkin cuci tangan, itu merupakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan sepertinya Ibu juga sudah tahu ya tentang budaya positif yang memang sudah dilaksanakan di sekolahan ibu-ibu semuanya. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, berdiferensiasi adalah merupakan kegiatan belajar mengajar antara guru dan murid yang berpihak kepada murid. Jadi seluruh kegiatannya berfokus kepada murid. Bukan kita yang memberikan terus, tetapi kita mengarahkan murid sesuai kepribadian yang mereka miliki. Karena murid-murid kita itu memiliki sifat alamiah atau yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sebagai guru hanya bisa menuntun tumbuh perkembangannya menuju yang lebih baik. Seperti pendidikan-pendidikan yang kita berikan, seyogianya tidak memaksa, ya. Seperti seekor binatang ataupun mungkin tumbuhan, seorang guru kita artikan, kita filosofikan sebagai petani, dan murid adalah sebagai tumbuhan. Jadi kita sebagai petani menanam padi, menanam jagung, menanam singkong tentu dengan cara yang berbeda-beda, dengan kadar pupuk yang berbeda-beda, juga dengan cara penanamannya atau mungkin cara pemeliharaannya yang berbeda-beda. Kita hanya mampu menumbuhkan, maksudnya memberikan stimulus, sementara jagung tidak akan pernah berubah jadi padi, dan padi tidak akan pernah juga berubah jadi singkong. Makanya anak-anak kita itu kita tumbuhkan, kita iringi, kita tuntun, sehingga anak-anak kita yang nanti menemukan karakternya sendiri, menemukan kehebatannya sendiri, kecerdasannya sendiri. Kita sebagai guru hanya mendampingi, menuntun, mengarahkan kepada hal yang lebih baik. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini dikatakan miskonsepsi yaitu ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita sebagai setiap orang tidak akan pernah bisa mengontrol orang lain, kecuali orang itu memang mau dikontrol oleh kita. Termasuk kita kepada murid, kita juga tidak bisa mengontrol bahwa kita harus begini, harus begitu. Ternyata anaknya mungkin nggak mau, ataupun dia mau tapi terpaksa, sehingga nantinya juga kita tidak menemukan keberhasilan bahwa anak itu sesuai dengan keinginan dia, tetapi sesuai keinginan kita, sehingga apa yang diinginkan anak itu tidak merdeka, tidak sesuai dengan keinginannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa ini bagus loh buat kamu, misalnya begini loh cara belajarmu, ayo diam nak, ayo diam, kita belajar menulisnya sambil diam. Padahal anak kita memiliki kecerdasan yang linguistik, mungkin dia cara belajarnya bukan menggunakan auditory atau visual, tetapi menggunakan kinestetik. Dia belajarnya sambil kecicilan, sambil loncat-loncat, sambil nari, atau sambil ngapa gitu. Jadi memang ada sebagian anak
yang beda-beda ya kecerdasannya. Jadi kecerdasan visual, cara belajarnya, cara belajar secara audio, dia mendengarkan seperti kita menonton video atau menyanyi gitu. Kalau misalnya yang kinestetik ya itu kita mungkin cara belajarnya sambil nari atau mungkin ayo ambil bola, bolanya lari ke sana, kita hitung bolanya dengan gerakan-gerakan sehingga anak-anak itu menjadi paham adanya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan pembuatan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mungkin ibu-ibu pernah di sini ya, ketika anaknya mungkin tidak mau mengerjakan tugas, kita sebagai guru ngomong, "Nak, ayo dikerjakan dong, kasihan sama bu guru. Nanti bu guru dimarahin sama kepala sekolah kalau adik nggak bisa belajar. Atau mungkin nanti ibu dimarahin nih sama ibunya adik kalau nggak mau belajar." Jadi itu membuat rasa bersalah dalam diri anak. Padahal sebenarnya yang seharusnya itu kita memberikan kemerdekaan kepada mereka gitu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ayo makan, ayo kita masuk, ayo apa yang mungkin terpaksa pada diri anak, sehingga mungkin anak itu kurang merdeka dan melakukan kegiatan belajarnya kurang masuklah dia. Apabila anaknya belajar dengan rasa bahagia tanpa sebuah paksaan, itu akan masuk dan mendarah daging, mungkin akan selalu diingat sampai anak itu nanti lulus dari sekolah yang kita kelola ini. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, atau ancaman bahkan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi misalkan anak kita itu terlambat sekolahnya, kemudian kita menegurnya dengan mungkin agak masam atau mungkin marah. Kenapa kamu bisa terlambat? Kenapa kok kamu udah berapa kali terlambat? Sering kali terlambat, ibu lihat gitu. Jadi itu karena kamu terlambat, ayo lari ke milik lapangan, atau mungkin push up, atau mungkin berdiri 1 jam di depan bendera dengan hormat. Itu adalah merupakan hukuman. Jadi itu akan menimbulkan rasa kecewa. Mungkin dia marah, kok aku cuma terlambat ini kok dihukum gitu. Namun kita di sini berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai kontrol. Kita tidak langsung memarahi, tetapi langsung kita menanyakan dulu, kenapa kok bisa terlambat? Kenapa kok berhari-hari terlambat? Seringkali terlambat itu kenapa? Misalnya, bu, di rumah nggak ada air, jadi ibu tuh harus ngambil air dulu. Gitu. Apakah kita bisa ngerim terus supaya tidak terlambat? Gimana coba? Jadi kita menemukan solusi dari anak itu sendiri supaya tidak terlambat. Gimana menurut kamu? Apakah jika terlambat itu benar? Oh ya, tentu tidak. Kalau terlambat pasti kita akan ketinggalan pelajaran juga. Kemudian kita tanya lagi anaknya, terus apa kira-kira solusi yang bisa kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Apa ya bu ya? Aku mau inilah bangunnya lebih pagi. Oh bagus. Terus kemudian setelah bangun lebih pagi, aku mau sarapan lebih pagi dan berangkat sekolah lebih pagi lagi supaya aku tidak ketinggalan pelajaran dan tidak dihukum sama bu guru. Nah,
Berarti dia sudah punya solusi sendiri. Anaknya sudah punya solusi sendiri jika terlambat itu adalah merupakan kesalahan dan dia berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi kita tidak langsung mengejar anaknya, kita hukum dengan berlari atau dan bagaimana gitu. Jadi sebaiknya kita tanyakan dulu dan anak itu sendiri yang mendapatkan solusi dari permasalahan dia. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya adalah Ibu, inquiry, primary program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian kebutuhan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi mungkin setiap anak atau setiap orang melakukan kesalahan, dia memiliki tujuan. Jadi seseorang atau anak murid kita atau orang dewasa bahkan melakukan kesalahan, dia memiliki tujuan. Kenapa? Misalkan nih, anak murid kita pada waktu makan siang dia sering merebut makanan temannya, dia mengambil minum temannya. Kenapa? Karena dia ingin memenuhi kebutuhannya. Mungkin di rumah dia belum sarapan, atau dia tinggal dengan neneknya, ibunya tidak di rumah, atau mungkin dia memang orang tuanya tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhannya seperti makan dan minumnya, sehingga anak tersebut melakukan penyimpangan. Mungkin ada murid kita yang suka jahil, suka mengganggu. Mungkin dia pengen diperhatikan, pengen disayang, pengen dipeluk. Mungkin karena di rumahnya dia tidak mendapat perhatian, tidak mendapat kasih sayang, sehingga dia mencari memenuhi kebutuhannya dengan menjahili temannya supaya dia dapat perhatian oleh gurunya, dapat perhatian dari teman-temannya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu diantaranya adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan dihargai, dikasihi, disayangi, dan diterima oleh masyarakat atau lingkungannya dan orang-orang yang diinginkannya. Kebutuhan yang lainnya adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebahagiaan. Jadi jika anak dia melakukan penyimpangan, mungkin seperti dia tidak melakukan tugasnya. Kenapa dia tidak melakukan tugasnya? Kita tidak langsung memarahi dia, tidak langsung menghukum dia, atau mungkin disekor nggak boleh sekolah atau gimana, tidak. Kita tanyakan dulu. Mungkin dia sakit, atau mungkin belum makan, atau mungkin dia badannya tidak enak sehingga tidak mengerjakan tugasnya. Jadi kenapa dia diam? Karena dia mungkin ingin memenuhi kebutuhannya dia ingin diperhatikan mungkin sama gurunya, sehingga cara dia diam saja, tidak mengerjakan tugasnya gitu. Selanjutnya Bu, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, terus kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ada tuh anak mungkin yang kadang-kadang suka ini nih, jahilin temennya, merebut
lagi prosotan, lagi ayunan, terus tahu-tahu direbut. Dia senang rebut itu, nanti dia lari lagi, rebut lagi, lari lagi. Sebenarnya dia pengen dihargai, dia pengen dia dijadikan pemimpinnya, mungkin ya, sehingga dia cari perhatiannya dengan merebut ayunannya. Oke, bertahan hidup di sini diantaranya yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui ataupun didengar oleh orang lain. Kebebasan, dia ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Kemudian kesenangan, bermain, humor, terus antusias, dan tertawa bersama. Itu merupakan kebutuhan kita semua, termasuk kebutuhan murid-murid kita yang memang harus dipenuhi. Dan apabila di antara kebutuhan 5 manusia ini ada yang belum tercukupi, tentunya kita akan mencari, akan memenuhinya. Bagaimana cara kita? Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang juga tidak tahu bagaimana cara untuk memenuhinya. Makanya kadang-kadang anak didik kita ataupun mungkin orang dewasa melakukan penyimpangan. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada 2 motivasi hidup ya, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu kita melakukan hal-hal namun dimotivasi oleh hal-hal di luar diri kita, bukan dari dalam hati kita, bukan dari keinginan diri kita, tetapi dari luar. Misalnya, kalau aku berangkatnya terlambat, nanti guruku marah. Kalau aku berangkatnya terlambat, nanti kepala sekolahku marah. Jadi itu masih motivasi dari luar, bukan dari dalam. Nanti kalau aku berangkatnya terlambat, aku tidak dapat A+, aku tidak dapat penghargaan dari kepala sekolah atau mungkin kepala yayasan. Itu juga ekstrinsik, masih dari luar. Ada rasa takut, dia ketakutan atau mungkin dia mengharapkan sebuah imbalan. Namun hal yang paling baik di sini adalah motivasi intrinsik yang datang dari hati sendiri, dari keinginan sendiri. Jadi melakukan hal karena keinginan diri sendiri itu akan lebih berhasil, itulah yang akan membuat anak-anak kita berhasil, bahkan mungkin diri kita itu berhasil jika melakukan sesuatu itu karena keinginan diri sendiri, bukan karena disuruh, bukan karena diperintah, bukan karena takut dihukum, atau bukan karena takut tidak mendapatkan hadiah. Jadi dari diri kita sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Jadi bila anak kita terlambat atau mungkin melakukan kesalahan, kita menghukumnya secara tiba-tiba. Kamu terlambat, jadi sekarang push up, atau mungkin sekarang menyanyikan lagu di depan anak-anak atau gimana, di depan teman-teman. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tindakan tidak melibatkan dirinya dari murid yang salah tadi. Bersifat satu arah, jadi guru yang mengarahkan, bukan muridnya. Maksudnya guru yang menghukum. Berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik ya itu mungkin lari-lari dan lain sebagainya, nyapu. Kalau psikis, kira-kira apa Bu? Kalau hukuman psikis, mukul itu fisik. Mungkin dijelek-jelekin, kamu jelek, kamu males, kamu pembohong, jadi dicap. Di situ dikasih label yang mungkin membuat anak itu menjadi down, menjadi mungkin dia rendah diri, terus
males, malu, tidak berani bercampur lagi dengan temennya, itu mungkin konsekuensi pengumuman. Sekarang konsekuensinya, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini konsekuensi. Karena kamu terlambat, konsekuensinya kamu harus nyuci WC misalnya. Itu kan murid tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang sudah kita bahas tadi di depan tentang restitusi. Jadi jika ada murid kita yang salah, kita tidak langsung mengejas, tetapi kita mengajak ngobrol dulu. Kita tanyakan masalahnya apa, terus kira-kira ini sesuatu yang salah atau bukan menurutmu nak? Kalau kamu tidak mengerjakan tugas itu salah tidak? Ya bu, salah, misalnya gitu. Jadi dia nanti mencari solusi dari masalah dia sendiri, sehingga dia menyadari bahwa itu memang salah dan itu memang perlu diperbaiki untuk memperbaiki hidupnya sendiri. Sehingga itu juga mengajarkan kepada anak-anak didik kita supaya nanti ketika mereka sudah tamat SD, tamat SMP, semua itu masih terminal, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah dalam sekolah kehidupannya yang sebenarnya itu dengan cara seperti itu. Jadi tidak langsung menyalahkan, oh begini cara menyelesaikan masalah, begini, oh begitu, gitu. Jadi tahu bagaimana langkah-langkahnya anak tersebut nanti ketika sudah dewasa menyelesaikan masalahnya. 5 posisi kontrol. Yang ke-1 penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, manajer. Nah, di sini sepertinya yang belum tak ceritakan tentang teman. Jadi kita menegur murid kita seperti teman. Jadi pura-pura kita sambil bercanda, ih kamu apa sih terlambat, terlambat terus, atau mungkin gimana gitu, supaya dia tidak marah. Terus kalau pemantau yang perhatian Pak Satpam di luar, kita punya satpam ya Pak ya Bu ya. Ada muridnya datang, ternyata karena dia buru-buru dan telat, sepatunya tidak hitam, sepatunya beda dengan yang seharusnya dipakai. Ditegurlah sama Pak Satpamnya, perhatikan, kemudian dia protes sama anaknya. Kalau teman yang tadi membuat rasa bersalah, tadi juga sudah saya ungkapkan. Kita dudukkan anaknya, kita tanya baik-baik. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kalau menghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini menghukum. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak. Selalu saja kamu tidak memakai baju seragam dengan benar. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Sekarang contoh posisi kontrol 5 posisi kontrol guru. Kasusnya sama. Kamu murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau yang ini manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Tadi, ketika muridnya tidak memakai baju seragam dengan benar, atributnya ada yang kurang. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Mungkin anaknya akan menjawab, tahu Pak, saya tidak bawa topi soalnya ketinggalan. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Mungkin muridnya akan menjawab, besok lagi saya akan siapkan sebelumnya. Jadi malam saya siapkan supaya semua perlengkapan baju saya lengkap dan tidak ada
kesalahan lagi. Berarti murid menemukan solusi dari masalah dia sendiri. Iya, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti membuat rasa bersalah. Jadi dia kecewa, itu kecewa nih. Jadi membuat rasa bersalah pada murid. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti ini termasuk apa? Hukuman ya Bu ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas kita yang buat, kita yang kasih tahu ke anak dan anak-anak tidak terlibat tidak terlibat dengan apa yang kita inginkan. Yang ingin kita saja, kepala sekolah saja, atau guru saja, atau guru kelas saja. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita kumpulkan semua murid, kita buat keyakinan kelas bersama, sesuai kesepakatan bersama. Misalnya, jika hari Senin pukul 7 pas kita upacara, apakah kita setuju? Setuju. Terus murid dia mengungkapkan apa sih keinginannya untuk misalnya di kelas ini, buang sampah pada tempatnya, saling sayang sama temennya, berbagi sama temen, selesai main langsung diberesin, dikembalikan lagi ke tempatnya. Itu merupakan keyakinan kelas dan itu bisa kita buat di dalam kelas kita sebelum pembelajaran dimulai. Misalnya pada tahun ajaran baru seperti yang kita lakukan kemarin ya, mungkin Bu Pinci sudah melakukannya ya, keyakinan kelas itu. Jadi di kelas masing-masing. Jadi ketika masuk boleh lari-lari tidak? Berarti tidak boleh lari-lari. Jika lari-lari itu merupakan kesalahan atau bukan? Apa akibatnya jika lari-lari? Mengganggu temannya, tidak menghargai temannya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah. Baik Ibu, mungkin sampai di sini Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ditanyakan tentang hal yang sudah saya paparkan tadi? Mau nggak? Baiklah, jika memang tidak ada, saya sangat berterima kasih Ibu sudah datang dan menghadiri acara ini. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ataupun banyak menambah wawasan atau mungkin ada hal yang bisa dipraktekkan di kelas Ibu-ibu semuanya. Hal yang baik, semoga ini menjadi amal yang baik. Apabila yang ada kesalahan ataupun kekurangan kepada Allah SWT, saya mohon ampun. Baiklah Ibu Bapak, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.